Banjir adalah bencana yang membawa sengsara warga. Banjir juga menjadi potret kita. Potret sebagian warga Jawa Tengah yang mendiami lokasi rawan bencana. Di berbagai lini media, banjir menjadi berita utama di media tertentu. Selalu menjadi komoditas berita yang menuai keprihatinan. Saudara, ada 2 kelurahan yang memang paling parah terdampak banjir yang mengenangi di Kota Pekalongan, yaitu di Kelurahan Degayu dan juga Pasir Keraton Keramat. Ada 21 titik banjir dengan ketinggian bervariasi di Kota Semarang. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah kategori rawan bencana. Banjir salah satunya. Meski menyandang predikat sebagai wilayah rawan bencana banjir, Jawa Tengah tetap dan terus berbenah, memperbaiki dan menata infrastruktur agar luasan banjir semakin berkurang. Kita membangun sistem harus utuh, tidak boleh terpisah satu dengan lain. Walaupun kita cara mewujudkan itu pasti bertahap, tetapi membangun sistem, kemudian nanti di dalam perjalanannya pasti ada penyesuaian-penyesuaian, itu harus dilakukan. Sebagai contoh, kita punya ancaman land subsidence. Nah, tentu dari apa yang sudah dibangun dan sekarang perkembangannya bagaimana untuk melengkapi, untuk menyempurnakan sistem itu pasti membutuhkan suatu review. Nah, itu selalu harus diupayakan. Kalau tidak, ini ada kelemahan-kelemahan yang dimana air itu berbicaranya dimensi, elevasi, dan itu juga kalau kita tidak mau diterobos ya harus kedap air. Nah, begitu ada yang bisa diterobos, tentu itu harus diupayakan, nggak bisa terobos, mutlak itu. Kalau enggak ya itu akan terjadi air yang selalu berputar gitu ya, dan itulah yang uniknya kalau kita di pengelolaan banjir. Awal tahun 2021 kembali menjadi masa prihatin Pekalongan. Selama berhari-hari, wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan terendam. Dua 22 kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat, Timur, dan Utara terendam banjir. Di beberapa tempat, pompa nisasi dikerahkan saat aliran sungai tidak lagi menanggung beban air pasang rob. Penanganan banjir Pekalongan membutuhkan desain khusus dan sistematis untuk mengurai penyelesaian permasalahan banjir. Perlu rekayasa dan tidak mengandalkan alam semata, karena sudah terjadi perubahan besar seperti penurunan muka tanah. Penataan kawasan Kota Pekalongan ini sepertinya memang butuh desain yang khusus, yang sistematis, betul-betul bisa mengurai, karena di beberapa wilayahnya menurut para geolog ini adalah banjir korban. Jadi harus ada kegiatan fisik, re-engineeringnya agar ada bangunan artifisial. Kita mengandalkan alam aja nggak bisa, karena alamnya sudah terjadi perubahan besar. Penurunan muka buminya tinggi, masyarakatnya ada di situ, robnya kemudian naik, maka ini potensi genangan.
Jawa Tengah di pesisir utara mulai dari kota Semarang hingga Brebes dilewati 44 sungai yang mengalir ke Laut Jawa. Pada umumnya, kondisi sungai mengalami penurunan kapasitas tampungan. Hal ini diakibatkan oleh longsoran tebing sungai dan degradasi sungai sehingga tidak dapat menampung debit banjir. Ujungnya tak lain bencana banjir. Pesisir utara Jawa Tengah juga dihadapkan persoalan rop pasang air laut. Hampir seluruh kota-kota pesisir Pantura masih diterjang rop meski sebarannya variatif. Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah, menata dan memperbaiki kondisi sungai sesuai kewenangannya. Kewenangan itu meliputi wilayah Sungai Pemali Comal dan wilayah Sungai Bodri Kuto. Sepanjang tahun 2019, Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah berhasil membangun dan merehabilitasi 11 titik di kawasan Pantura. Cakupannya mulai dari Kendal, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Kabupaten Brebes. Tebing-tebing sungai semakin diperkuat agar tak membebani dan mengurangi kemampuan menampung banjir. Tahun 2021, meski masih di tengah pandemi, ikhtiar memperbaiki dan menata infrastruktur sungai terus berlanjut. Prioritasnya pada ruas sungai yang kritis di lintas kabupaten dan kota. Pada tahun 2020, banjir telah merusak beberapa ruas, terutama Sungai Pemali di Brebes, Sungai Bremi, dan Sungai Meduri di Kabupaten Pekalongan, Sungai Loji di Kota Pekalongan, dan Sungai Bodri di Kendal. Kali Bodri di Kabupaten Kendal menjadi ruas sungai yang menjadi perhatian perbaikan dan penataan. Terdapat 7 titik kritis di 6 desa yang dilewati Kali Bodri rawan jebol saat musim penghujan. Di Dusun Pilang, Desa Lanci, Kecamatan Patebon, titik kritis itu menjadi kenyataan. Tanggul sungai amblas akibat tergerus arus sungai. Rumah warga yang berada di tanggul itu terancam limpasan banjir. Kini, tebing sungai di Desa Lanci dibangun dan diperkuat Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah agar tidak lagi menuai bencana. Pembangunan tanggul menggunakan konsep board pile beton dengan kedalaman 12 meter dan panjang tanggul mencapai 280 meter. Sebanyak 52 item pondasi board pile dirangka menjadi satu kesatuan sebagai penyangga utama tanggul yang memiliki ketinggian 6 meter.
Dalam pembangunan tanggul ini, Dinas PUSDA Taru, Jawa Tengah menggandeng mahasiswa Undip Semarang melakukan penelitian selama setahun guna menentukan skema konstruksi tanggul yang terbaik agar tidak cepat rusak. Dan semoga dengan adanya tanggul yang dibangun seperti ini, Pak, warga masyarakat Desa Lanji pada khususnya semuanya bisa tenang hidup di sini, Pak. Karena apa? Setiap ada mendung dan hujan, ini kan mau menjelang musim hujan. Alhamdulillah tanggulnya sudah selesai dan warga Desa Lanji sudah hidup tenang. Dengan pembangunan tanggul permanen ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir setiap musim penghujan tiba. Kemampuan tanggul di Desa Lanji ini akan berdampak pada penurunan ancaman banjir yang tidak saja menggenangi Desa Lanji, tetapi desa lainnya. Pak, yang belakang dilot ya. Perkuatan tebing dan penanganan tanggul sungai masih menjadi prioritas Dinas PUSDA Taru, Jawa Tengah dalam mengatasi banjir. Perkuatan menjadi bagian penting dalam penataan dan perbaikan sungai karena tingginya daya rusak air yang diakibatkannya. Kami, Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah, selaku wakil dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengelolaan sumber daya air, maka konsen kami adalah perbaikan tanggul-tanggul yang kritis di Sungai Bodri ini, seperti yang sekarang sedang kita laksanakan. Kita tahu bahwa Sungai Bodri ini kalau banjir luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2020 akhir, itu banjirnya itu kira-kira dari top tanggul itu tinggal setengah meter. Bayangkan kalau tanggul itu kritis sampai jebol. Dan rata-rata rumah di sepanjang tanggul Sungai Bodri ini adalah posisinya atap gentengnya itu sama dengan tanggul. Berarti kalau tanggul itu jebol, otomatis dampaknya luar biasa terhadap masyarakat. Sehingga kami selalu konsisten mengadakan perbaikan-perbaikan tanggul yang kritis. Untuk sungai-sungai yang memang tanggulnya kritis, kebijakan kita adalah pengamanan tebing. Termasuk yang normalisasi itu adalah untuk sungai-sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan karena sedimentasi. Itu kita adakan normalisasi. Perbaikan kondisi sungai juga dilakukan Dinas PUSDA Taru, Jawa Tengah terhadap Kali Bremi dan Kali Meduri di Pekalongan. Kali yang di tahun 2020 meluap dan menggenangi kawasan permukiman warga serta tambak di sisi kiri dan kanan kali. Akibatnya, ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter. Perbaikan Kali Bremi dan Meduri menjadi perhatian Dinas PUSDA Taru, Jawa Tengah karena banyaknya permukiman warga di sekitar kali. Kini tanggul Kali Bremi dan Meduri sudah ditinggikan dan badan sungai sudah dibersihkan dari enceng gondok. Ini adalah parapet di Sungai Bremi, Kota Pekalongan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menahan air rob yang dari Sungai Bremi ini supaya tidak limpas ke jalan. Ini kita tahu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi surut. Tadi kita di pintu air sana itu air mengalirnya ke laut, artinya surut. Surut ada posisi air itu rata dengan jalan. Bayangkan kalau airnya itu kondisi rob.
pasti di atas jalan, dan sebelum ada parapet ini air akan melintas ke jalan, dan jalan yang tempat kita berdiri ini tidak bisa kita lewati. Tapi alhamdulillah dengan adanya pembangunan parapet ini, dalam kondisi rob pun jalan tetap bisa kita lewati karena kebetulan parapet ini kedap, jadi air bisa naik tinggi, lebih tinggi dari jalan, tapi masih di bawah parapet, tapi tidak rembes ke jalan, sehingga jalan posisi tetap kering. Oke. Perbaikan Kali Bremi dan Meduri untuk mengamankan permukiman warga di Desa Tegal Dowo dan Desa Jeruk Sari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Masyarakat kini terbebas dari genangan rob yang sebelumnya menjadi langganan setiap musim penghujan dan pasang air rob. Ajeng tangkot, Mbak. Jadi kan kita bangun ya? Pun bangun menawa tali teng mriki kok. Oh, teng mriki. Nggih. Terus sak plae dibangun iki tambah tembok parapet niki tambah. Nggih. Sakniki nek rob aire limpas mboten? Mboten. Mboten nggih. Mboten. Nek menurut jenengan kira-kira manfaat mboten kalih warga nih, Bang? Nggih, manfaat anjir niku meninggal ini niku. Nggih. Nggih. Masyarakat seneng mboten dibangun kene iki? Nggih, mboten kantenan. Oh, mboten kantenan. Nggih. Mau matur nuwun temenan. Matur nuwun temenan. Nggih, sampun ngoten berarti dengan adanya pembangunan parapet ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ngoten nggih, Bang. Nggih. Malah matur nuwun. Matur nuwun. Oh, nggih. Biasane kan kelem niku ratusane mriki. Ratusane biasane kelem nggih? Nggih, kelem. Sak plae enten iki pun mboten nate kelem malih. Mboten nate. Mboten nate kelem malih ya. Bantaran Kali Loji yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Pekalongan, kini telah tertata rapi, kuat, dan kokoh. Padahal sebelumnya mengalami erosi di sepanjang sempadan Kali Loji. Perkuatan di ruas bantaran Kali Loji ini sebagai upaya mengurangi banjir yang menggenangi sebagian kota Pekalongan. Penataan bantaran Kali Loji di ruas ini untuk mengamankan beberapa tempat seperti Mapolres Pekalongan Kota, RSU Budi Rahayu, dan beberapa permukiman di Desa Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara. Beginilah jika Laut Utara Jawa sedang bergejolak. Puluhan rumah dan lapak jualan di sepanjang pantai Sari, Kota Pekalongan, dihempas gelombang tinggi. Ketinggian gelombang melewati bangunan tanggul pantai yang menjadi pembatas. Limpasan air laut menggenangi puluhan rumah yang jaraknya tidak jauh dari tanggul. Selama ini airnya ke sini, kalau 3 meteran lebih. Begini seperti ini dari sana sampai ujung itu, jadi aman semua, Pak. Ratusan sheet pile beton sepanjang ratusan meter berhasil ditanamkan untuk mengamankan pantai Sari, Pekalongan, dan warga yang mendiami di pesisirnya. Tujuannya membentengi permukiman warga dari kemungkinan limpasan gelombang air laut utara Jawa. Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah secara bertahap memasang bangunan pengaman pantai agar warga merasa nyaman dan aman. Pengamanan pantai yang telah terbangun ini untuk mengamankan permukiman warga di Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Padukuhan Kraton dari gelombang ombak pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan.
Kali Prupuk sering kali berulah. Di awal tahun 2020, Kali Prupuk meluap dan mengakibatkan banjir di 3 desa, yakni Desa Purbayasa, Karangjongkeng, dan Desa Kuta Mendala, seluruhnya di Kecamatan Tonjong. Ketinggian hampir mencapai setengah meter akibat debit air sungai yang tinggi dan melimpas ke permukiman warga. Mengatasi persoalan itu, Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah membangun infrastruktur pengendali banjir das Pemali, Kali Prupuk di Kabupaten Brebes. Infrastruktur pengendali banjir berupa konstruksi beton sepanjang 300 meter berada di Desa Karangjongkeng. Dengan terbangunnya pengendali banjir Kali Prupuk, harapannya masyarakat tidak lagi dikhawatirkan ancaman banjir. Mencegah banjir dan menahan pesisir menjadi tugas strategis Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah dalam memberi pelayanan. Pengendalian daya rusak air butuh kesadaran semua pihak, karena bukan semata persoalan infrastruktur, tetapi jauh lebih dalam, yakni persoalan lingkungan. Mari kita bersama-sama untuk sekali lagi menjaga lingkungan hidup kita, rumah kita, lingkungan terkecil kita, supaya kita memberi kontribusi kepada sistem pengelolaan banjir yang telah diupayakan oleh pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah mendapat apresiasi sebagai Badan Publik Informatif versi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Anugerah itu menjadi bukti transparansi atas informasi yang dibutuhkan publik terkait penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air melalui berbagai inovasi. Pusda Taru Provinsi Jawa Tengah. Pusda Taru Provinsi Jawa Tengah. Selamat untuk Pusda Taru. Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 juga mendapat penghargaan khusus Satya Tinarbuka dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Inovasi yang sedang dikembangkan Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah adalah sistem informasi pelaporan dan penanganan banjir online yang dinamai SIPAPA-BRO. Sistem tersebut dikembangkan agar pelaporan dan penanganan banjir lebih cepat serta terdatabase. Aplikasi itu menyempurnakan pelaporan manual yang kurang terdokumentasi dengan baik tanpa pelibatan masyarakat. Aplikasi SIPAPA-BRO selain dapat diakses masyarakat lewat Android, juga melalui web SIPAPA. Komitmen, keseriusan, dan inovasi dalam mengatasi persoalan banjir tak henti dilakukan Dinas PUSDA Taru Jawa Tengah. Sigap membangun Jawa Tengah.